Haleluya, 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 haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, penjelasan tentang perumpamaan lalang dan gandum menjelaskan sangat jelas tentang keadaan kita sekarang, bahwa anak-anak kerajaan dan anak-anak kejahatan itu mirip, karena antara gandum dengan lalang itu mirip sekali. Dan kita juga tidak tahu apakah kita ini anak kerajaan atau anak kejahatan. Yang membedakan adalah buah-buahnya. Karena lalang tidak pernah akan menghasilkan buah gandum. Tidak akan. Tetapi benih gandum pasti, kalau dia bertahan, dia akan menghasilkan bulir-bulir gandum. Maka kita diketahui sebagai anak-anak kerajaan dari buahnya. Apakah kita menghasilkan buah kebaikan atau tidak. Dan memang kejahatan tidak akan dihapus sampai pada akhirnya, pada waktunya. Karena lalang dan gandum, mereka saling mencari makan di bawah. Akar lalang membuat akar gandum itu makin kuat dan makin keras mencari makanan karena berebut. Kita juga teruji apakah kita bisa menghasilkan buah atau tidak. Menghasilkan buah dalam situasi yang baik, yang mendukung, sangat baik. Tetapi lebih baik lagi, meskipun suasana tidak mendukung, tantangan ada di mana-mana, kita tetap bersinar menghasilkan buah kebaikan. Itulah baru kita sungguh-sungguh anak-anak terang. Dan nanti memang pada akhirnya orang benar akan bercahaya pada akhirnya. Dan siapakah orang benar itu? Menurut kitab Nabi Mika, bab 6 ayat 8, orang benar adalah orang yang berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah kita fokus pada 3 hal itu.
Karena itulah yang akan membuat kita menghasilkan buah kebaikan dan bercahaya pada akhirnya. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh menghasilkan buah dan tidak dibuang dan dibakar, melainkan boleh bersatu dengan Sang Kekasih jiwa, yaitu Tuhan sendiri. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahi kami rahmat iman, sehingga kami dapat mengerti makna firman-Mu. Bantulah kami, berilah kami kekuatan, agar kami tekun melaksanakannya, sehingga dapat menghasilkan buah yang berkenan di hati-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.